pertanyaan datang dari Ibu Nuning asal Jogja yang menanyakan, mohon dikirim redaksi doa dan riwayat untuk memohon kepada Allah agar terhindar dari wabah penyakit, bencana alam, dan sabar saat diuji dengannya. Terima kasih. Masya Allah. Ini teknik pengirimannya seperti apa ini? Nah, ini nanti bagian teknis ya. Apakah di WA atau kalau dikirim dengan video ya sekarang bisa kan? Tentu banyak doa-doa itu ya, ada yang panjang ada yang pendek ya kan. Kita pilihkan misalnya yang pendek saja yang mudah dihafal itu agar ya, kita dicukupkan ya, daya tahan kita, pertahanan kita, dan dicukupkan juga kebutuhan kita dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cukup. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu. Kalau mau ditambahkan juga Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darafis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi apapun yang negatif yang akan menyerang kita, apapun penyakit atau musuh ya, atau peristiwa-peristiwa sebagai qada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan kita, tidak mampu kita pikul, ya kita mohon agar ya dihindarkan dari kita. Bahwa takdir itu pasti, tapi kita mohon kepada Allah ya diberi takdir yang mampu kita pikul. Nah, begitu insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nanti insyaallah perlu ya ditulis teksnya dan terjemahannya ya dikirimkan ke nomor WA penanya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara David asal Pekanbaru yang menanyakan terkait interaksi dengan lawan jenis ya, baik di kampus ataupun di luar kampus yang tujuannya untuk menyatukan ataupun menjaga kekompakan, entah itu foto bersama ya, di kampus kan sering banyak seperti itu. Bagaimana menurut syariat Islam terkait hal tersebut dan mohon bimbingannya. Ada dua kata kunci yang perlu terus dijaga. Yang pertama al-ikhtila atau al-khalwah. Yang kedua adalah an-nadhrah. Ya kan? Ikhtila itu berdasarkan hadis. Tidak ada seorang laki-laki yang ikhtila berduaan ya dengan perempuan lawan jenis, melainkan pasti datang ketiganya itu setan. Nah, kalau setan tentu saja akan menggoda apapun, terjadilah apa yang akan terjadi, maka harus dihindari berduaan ya, berduaan. Bagaimana kalau di tempat terbuka? Bisa juga di tempat terbuka. Sekarang mah di tempat terbuka orang juga melakukan hal-hal iya kan begitu. Jadi makanya perlu kalau kita tidak punya kesadaran yang kuat bahwa ada mata gaib yang melihat, ya pastilah mata Allah Subhanahu wa taala, pengawasan melalui malaikatnya. Kalau tidak cukup kuat iman kita itu, ya kita jaga jangan sampai tidak ada mata yang melihat, yaitu mata sesama. Jadi kita melakukan sesuatu ya dengan lawan jenis, tapi ada yang lain. Nah, itu untuk menjaga, mengamankan ya kemungkinan itu. Itu al-ikhtila. Yang kedua adalah an-nadhrah. Ya, an-nadhrah itu sahmun min sihami iblis. Itu kan apa? Merupakan sahmun itu apa? Sahmun anak panah. Ya, iblis. Jadi begitu tek ya melihat seseorang itu iblis tek begitu kan. Karena ya dimulai dari an-nadhrah. Nah, an-nadhrah itu kalau nadhrah fujaiyah itu dimaafkan.
nadrah fujaiyah itu tak sengaja lihat gitu. Lakal ula, tapi kalau diulangi, dihisab itu, ya kan? Nadrah al-fujaiyah itu laka al-ula wa alaikas al-saniyah. Jadi ya itu namanya tidak sengaja ya kan ngelihat terlihat, tapi kemudian ya istighfar penting lah ya. Nah, jadi seperti itu, maka kalau itu tidak dijaga berarti kan kita kena hisaban dan dicatat sebagai minus amal kita itu alias maksiat, ya kan? Waliyadzubillah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana cara duduk tasyahud akhir sedangkan kita dalam keadaan masbuk, ya. Apakah bacaan kita dihabiskan mengikuti imam? Dan yang kedua, bagaimana status sholat yang mana di masjid tersebut ada sarang burung yang sering ada kotorannya, apakah sah? Yang pertama, kalau kita sudah masuk dalam jamaah ya jadi makmum, maka wajib kita itu al-imam, ikuti imam, karena imam itu ya dijadikan imam liyutamma bihi, untuk diikuti. Nah, mengikuti imam ya sampai imam taslim ya. Nah, jadi sampai imam assalamualaikum ke sebelah kanan ya ikuti. Ya kita masih ada nih ruang untuk tambah bacaan doa, tambah ya kan begitu ya kan, sampai imam salam baru kita cabut atau bangkit dan menambah rakaat ya kan, nambah rakaat ya, itu seperti itu ya. Kalau tidak seperti itu berarti keimaman kita, kemakmuman kita kurang sempurna ya kan. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang taat yang baik, begitu kan. Kalau jadi imam, ya jadilah imam yang baik juga. Yang kedua ada tai lalat atau burung begitu jatuh. Taruhlah jatuhnya malah ke kepala kita, ya kan bisa saja. Di Masjidil Haram bisa kejadian tuh. Banyak burung yang terbang. Banyak itu. Nah, burung ini termasuk hewan yang najis karenanya muharram. Nah, lihat kalau binatang itu yang makulul lahmi, dimakan dagingnya, itu suci. Ya, termasuk burung ini makulul lahmi, ya kan, dimakan dagingnya, ya kan. Maka kotorannya itu tidak najis. Bahwa itu kotor, yalah, tapi tidak najis. Jadi kalau ada tai lalat atau tai burung itu ya terus saja sholat kan gitu. Mungkin agak terganggu, disingkirkan. Ya singkirkan saja. Nah, demikian. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Nanang Kosim, ya. Hari Jumat posisi kita di Madinah. Setelah sholat Jumat kita mau berangkat ke Mekah. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah sholat asar qashar di jamak takdim sama sholat Jumat? Padahal sholat qashar tidak boleh bermakmum sama sholat itmam. Yang kedua, kalaupun ada yang memperbolehkan niatnya bagaimana? Ya, ini kan fursah, kesempatan dalam safar ya kan, untuk jamak dan qashar. Karena di waktu zuhur maka berarti jamaknya jamak takdim, ya kan, asarnya ditarik ke zuhur. Nah, karena Jumatan ya sholat zuhurnya dalam sholat Jumat bersama-sama berjamaah, alhamdulillah tarik. Nah, itu jamaknya kan jadi tarik. Nah, tapi tidak 4 ya kan, karena kita di safar, safar 2. Nah, apakah 2 sekaligus itu dengan sholat Jumat? Tidak, beda niatnya, iya kan. Niat sholat Jumat itu kan niat sholat Jumat sekaligus juga menyelesaikan kewajiban zuhur kan. Nah, tinggal asarnya ba'da sholat Jumat, ya itu ditunaikan 2 rakaat saja. Begitu kaifiatnya, insyaallah. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur asal Bandung. Saya mau bertanya, adakah doa atau amalan khusus supaya terhindar dari gangguan jin dan makhluk lainnya yang berniat
tidak baik terhadap diri kita? Ya, itu jin sendiri kan ngasih tahu, ini sudah di episode yang lalu, bahwa siapa yang membaca ayatul kursi dengan ikhlas, ya akan dijaga dari ya orang-orang atau makhluk kami lah, jin begitu. Ya. Jadi ya bacalah ayat kursi, ya kalau supaya mantep bacalah 3 kali ayat kursi plus 3 surat ya, surat Tauhid, Falak, dan surat An-Nas. Cukup itu insyaallah. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Saiful Bahri asal Banyu Asin. Ya. Di tempat saya sholat Jumat sering saya amati imam dan jamaah ketika berdoa setelah sholat selalu membaca doa tolak bala dan diiringi dengan membalikkan kedua telapak tangan seperti orang yang menolak. Mohon penjelasannya dari sisi hukumnya terkait membalikkan telapak tangan. Ya, itu kan bab adab ya, di dalam kesempatan doa atau kunut nazilah itu Rasulullah tentu mengimami kunut ya. Nah, itu diriwayatkan bahwa para sahabat ya membalikkan telapak tangannya bil isyarah bahwa kita ingin dihindarkan dari apa yang kita mohonkan itu ya. Lalu para ulama tentu saja membahas masalah itu ya. Dalam kunut itu kan tidak hanya menolak tapi juga kunut untuk meminta. Nah makanya ketika redaksinya itu meminta ya kan biasa kan begitu kan. Tapi ketika redaksinya itu ingin dihindarkan, ditolak, dijauhkan, maka ya dibalikkan. Ya, seperti itu adab saja, ya kan. Toh ada mazhab yang tidak pakai ngangkat tangan juga, kan. Ya kunut saja, lepas. Jadi itu pilihan, tapi tentu lebih adab, ya lebih adab, ya. Tuh ya pakai angkat tangan dan baik terbuka ataupun tertutup begitu ya. Silahkan, itu adalah soal adab di dalam berdoa. Sebab di antara sebab kenapa kata para sahabat itu, kita yang sering berdoa mohon kepada Allah, apa yang kurang kan begitu. Nah seorang tabi'i ya, ulama tabi'i menyebutkan, ya kita sudah banyak berdoa itu, cuma satu yang kurang, yang usuhul adab, begitu kurang adab gitu ya. Di antaranya istijal, pengen cepet-cepet. Di antaranya tidak fasih, tidak memilih waktu, tidak memilih kondisi yang ya suci dan lain-lain. Itu soal adab. Jadi di antara syarat dikabulnya doa adalah doa yang ikhlas, ya habul adab, ya yang disertai dengan adab. Ya begitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Saifullah asal Tangerang. Bagaimana hukumnya membunuh semut dalam jumlah banyak? Karena di rumah sering masuk ke makanan dan merusak alat elektronik. Ya, bagaimana kalau ada semut masuk ke lubang hidung atau lubang telinga kan? Nah, gimana tuh? Dibiarin atau diusir? Ya diusir lah, karena itu memudaratkan. Jadi kiaskan saja apapun yang memudaratkan. Masya Allah, makhluk Allah yang namanya manusia ini sangat-sangat dimanjakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperlukan untuk kehidupannya silahkan begitu. Allah berikan untuk mereka. Apa yang akan mengganggu hidupnya hindarkan. Begitu ya. Nah, ini semut atau ular atau apapun akan mengganggu hidupnya kan tadi disebutkan. Ya dihindarkan. Kalau bisa dihindarkan tanpa dibakar. Kalau bisa ya kan ada cara mungkin ya. Tapi kalau tidak bisa kecuali dibakar ya tentu ya keselamatan manusia itu aula lebih diutamakan daripada keselamatan binatang. Wallah. Alam, jazakumullah khair.
Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Abdul Muhyi ya, terkait bagaimana hukum produksi pangan atau makanan untuk babi. Apakah itu diperbolehkan? Itu kan lanjutan bagaimana memelihara babi, iya kan? Karena memelihara kan harus dikasih pangan, gitu. Nanti sebelum kiamat itu akan turun Nabi Isa alaihissalam, insya Allah, ya kan? Nah, di antara ya langkah atau kegiatan yang beliau lakukan itu adalah ya untuk memberantas babi, dan salib itu akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Jadi sebelum tiba waktunya, mendingan dari sekarang, ya itu yang akan dihancurkan dan dibunuh oleh Nabi Isa itu, ya itu lakukan saja sekarang. Kalau mengimani sebagai pengikut Nabi Isa, kan begitu. Makanya kalau orang tadi bertanya, ya justru memelihara babi, salah itu, karena nanti akan dibunuh justru. Ya bagi orang Islam ya diharamkan tentu memelihara babi, ya kan, karena buat apa dipelihara kalau tidak akan dimakan atau apa. Padahal babi itu jelas khinzir itu kan najisnya dia najis wallah, ya kan begitu. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak David asal Pekanbaru ya. Apa hukumnya memanjangkan kuku baik bagi laki-laki ataupun perempuan menurut syariat? Itu Rasulullah SAW mengajarkan 5 perkara termasuk sunan fitriyah, sunnah fitrah. Fitrah itu artinya kan kesucian, kebersihan, ya kepantasan. Tentu akan menambah pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 5 itu taklimul al-dhafir, memotong kuku, iya kan salah satunya. Jadi itu terjawab. Kalau sunnahnya dan akan diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Rasul SAW itu kuku itu dipotong-potongin, taruhlah ya pekanan lah tiap hari Jumat bisa dipotong. Itu berarti kan kalau memanjangkan itu ya berlawan. Jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk itu kita break terlebih dahulu untuk melanjutkan di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.